ada caranya itu kalau yang jempol itu yang diem, yang gerak itu yang tengah top. Kayak gitu. Minasan, konnichiwa. Selamat datang lagi di J-Talk, podcast tentang obrolan bahasa Jepang. Di sini kita bisa ngobrol banyak banget tentang Jepang, mulai dari budaya, film, bahasa, dan lainnya. Di sini udah ada aku sebagai Febri sebagai host dan ada Kak Salman sebagai teman berbicara aku tentang bahasa Jepang ini. Hai, oke. Perkenalkan, nama saya Salman. Saya lulusan UNESA, angkatan tahun masuknya ya 2020, S1 Pendidikan Bahasa Jepang. Sekian, kasih. Dozo yoroshiku onegaishimasu. Wah, lumayan jago ya Kak bahasa Jepangnya? Ya, oke lah, tengah-tengah lah. Nggak yang jago banget, masih belum. Tapi ya, alhamdulillah tengah-tengah. Iya. Bisa. Untuk kayak membaca hurufnya gitu? Membaca huruf, jujur masih oke. Tapi kalau yang disuruh baca novel full gitu ya, masih belum bisa sih. Tapi untuk dapat baca manga atau komik gitu, yang asli Jepang, bisa aman. Jadi bisa tanpa translate bahasa Indonesia? Alhamdulillah, sudah di titik itu. Kira-kira dulu apa motivasi kakak buat belajar dan ambil bahasa Jepang ini? Motivasi, oke. Jadi agak cerita flashback ya, nggak apa-apa ya. Dulu itu dari SD, aku udah belajar bahasa Jepang. Aku di SD Lab School UNESA yang di Ketintang. Itu di situ mulai dari kelas 1 sampai kelas 6 itu ada materi bahasa Jepangnya sebagai, kalau bahasanya itu dulu muatan lokal. Nggak tahu sekarang masih ada apa nggak kurikulumnya bahasa muatan lokal. Itu ada bahasa Jawa, bahasa Jepang. Bahasa Jepang diajarin angka 1, 2, 3, ichi, ni, sang gitu, hiragana, katakana. Itu udah hafal dari SD. Terus SMP SMA aku mondok ke Jepang. Kok ke Jepang? Mondok ke Jombang, ya, mirip ya Jombang Jepang ya. Mondok di Jombang di SMP SMA Lab Pondok Pesantren Al-Aqobah Jombang namanya. Itu kalian bisa search nanti. Di situ waktu SMP bahasa Jepangnya jadinya eskul. Ikut lagi di situ. SMA baru yang ada pelajaran bahasa Jepangnya. Ada kan kalau di SMA itu ada yang 5 bahasa. Bahasa Jerman, Jepang, Mandarin, Arab, sama apa satu lagi itu. Prancis kalau nggak salah ya. Atau Jerman yaitu tadi. Nah, sekolahku ngambilnya yang bahasa Jepang. Jadi bahasa Jepang lagi. Tapi ngulang. Pelajarannya ngulang dari nol karena di SMA. Karena kan targetingnya adalah anak-anak SMA yang masih awam nih, sedangkan dari awal lagi, dari hiragana, katakana. Nah, guruku waktu itu namanya itu Ani Sensei, tahu kalau aku udah bisa bahasa Jepang. Akhirnya apa? Aku sendirian di kelas, dipisah kelasku dari yang lain. Begitupun kalau ujian, kertasku beda sendiri. Karena paling bisa sendiri? Iya, karena waktu itu sudah bisa. Tapi ya yang nggak bisa-bisa banget, cuma bisa hiragana, katakana gitu. Terus berjalannya waktu mau kuliah, aslinya aku nggak ngambil bahasa Jepang sama sekali. Aku malah ngambil itu UNESA Bahasa Inggris sama UNER di keperpustakaan. SNMPTN aku nggak masuk karena kuotanya nggak cukup. Kuota sekolahku 10, aku urutan 13, nggak nututi, eman. SBM ya waktu itu ya, UTBK sekarang. Itu gagal nilaiku. Akhirnya ke UNESA ambil jalur prestasi. Keterima? Alhamdulillah keterima, lulus sudah. Di jurusan? Di jurusan bahasa Jepang itu tadi. Baru ngambil ketika ngambil jalur prestasi ini, aku baru dapat disuruh milih tuh, cuman boleh milih satu jurusan. Dan itu untungnya ketika sudah dinyatakan lolos. Akhirnya ya udahlah ngambil bahasa Jepang aja lah gitu. Karena mikirku udah punya basicnya dan nggak sempat kepikiran kayak gitu. Jadi dari situlah akhirnya masuk bahasa Jepang. Aslinya nggak niat-niat banget masuk. Jadi emang dari kecil udah lumayan suka sama Lumayan Jepang? Suka Jepang. Jadi udah pernah ke Jepang mungkin ya? Alhamdulillah sudah dan mau balik lagi. Di sana tuh budayanya lumayan kental dan lumayan terkenal juga ke Indonesia. Banget. Cukup banget kayak gitu.
Kira-kira ada struggle nggak waktu belajar bahasa Jepang gitu? Struggle dalam bahasa Jepang ada sih pastinya. Struggle di huruf ya, karena hurufnya itu huruf balok, tipenya huruf balok. Jadi itu hal yang baru banget buat kita orang Indonesia belajar kanji itu yang paling susah. Tapi kalau belajar bahasa Inggrisnya itu kayak grammarnya, Iya, kosakata. Kalau pronounce. kosakata kan Iya. menghafal ya, otomatis menghafal. Kalau grammarnya so far so good nggak ada masalah. Yang susah kanji. Sama ini listening di anime sama drama dengan kita belajar itu beda jauh banget ketika udah di sana. Orang Jepang itu kalau di YouTube itu pemutarannya dua setengah kali gitu, kayak gitu cepet mereka ngomong di situ. Tapi boleh nggak Kak, mungkin ceritain tentang budaya-budaya Jepang, pakaian Oke. adat kayak kimono sama yukata kan aku lihat tuh kayak kurang tahu perbedaannya karena sama. Kira-kira Kakak tahu nggak spesifiknya perbedaan dari pakaian itu? Oke, kalau budaya kita mengarah ke budaya yang visual ya. Iya. Budaya visualnya memang baju adat di Jepang itu kan kimono Yukata. sama yukata yang terkenal dua itu. Perbedaan signifikannya apa sih? Kalau kimono itu sederhananya gini. Kalau kimono itu yang formal, kalau yang yukata itu yang Sedikit modern. bukan modern, Lebih ringan? lebih ringan, casual. Nah, kayak gitu. Kalau kimono itu benar-benar kamu pakainya ketika misal ada orang nikahan, lalu ada orang yang mohon maaf meninggal kayak gitu, atau acara-acara resmi kenegaraan, adat budaya kayak gitu, itu baru pakai kimono. Dan dari segi kain, dari segi kompleksitas pemakaiannya itu jauh lebih kompleks. Kimono lebih mahal juga kainnya, bahkan ada yang segmen paling tinggi premium mungkin bisa jutaan harganya. Oh, semahal itu. Semahal itu dan seprestis itu kimono. Nggak bisa kalau aku pengen gawe terus jalan-jalan kemana gitu, ke bar atau apa, itu nggak boleh. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Karena terlalu sakral gitu. Terlalu sakral, betul. Kalau yukata Kalau mungkin yukata bisa masih buat casual. Biasanya yukata itu dipakainya buat kalau di anime-anime itu di episode 12-13 Iya, ada musim akhir, panas iya. gitu ya kan, terus nembak ceweknya. Nah, biasanya di kembang situ. api gitu Kembang biasanya. api bener kayak gitu itu. Apa happy ending? Yes, terus ada satu lagi namanya itu happa kalau nggak salah. Happa itu kalau ditarik ke sejarahnya Jepang itu buat pria-pria yang istilahnya itu buruh kasar, itu ada namanya itu happa. Mereka pakai kayak gitu. Ada di bawahnya yukata lagi kelasnya itu. Oh, Khusus untuk pekerja kasar gitu. oh gitu. Tapi udah jarang yang Jarang. Cowok juga ada baju adatnya gitu ya? Cowok kalau bahasanya tetap ya sama kimono, cuman memang kayak kimono yang buat cowok, kimono yang buat cewek, yukata cowok, yukata cewek, cuman itu aja sih. Ya itu aja, nggak kayak Indonesia. Indonesia kan banyak ya baju adatnya ya. Iya. Mereka cuma itu. Tapi sampai sekarang kimono sama yukata tuh masih dipakai? Masih dilestarikan, dibudayakan. Bahkan kalau kalian ke daerah, kalau di Tokyo itu yang di daerahnya kuil apa itu namanya, Asakusa. Terus kalau di Kyoto apalagi itu memang disewakan untuk umum. Harganya itu start 4.000 yen, sekitar 450 ribuan berarti kalau kursnya sekarang segituan. Berarti yang sering dipakai sama artis-artis gitu kimono. Kimono. Oh, aku kira yukata. Kimono, yukata ya Bisa dua-duanya, tergantung kita tujuannya mau kemana. Kirain cuma kimono yang boleh dipakai sama disewain gitu. Oh, enggak. Semuanya Enggak, bisa. Termasuk itu ya apa? Bagi mereka sponsor untuk mensponsori budaya Jepang kan dari situ. Tapi kimono tuh biasanya yang paling banyak dipakai tuh warna apa nih? Warna cerah yang pasti. Pink cerah, gitu ya? Pink, putih, merah, apalagi ya? Kuning jarang sih kuning. Jarang. Lebih ke warna-warna bunga Jepang, merah, pink, putih kayak gitu. Kalau cewek gitu kimono biasanya rambutnya diapain sih Kak? Kalau penggunaan kimono, rambutnya itu kalau bahasa kita tuh disanggul ya. Iya. Jadi disanggul itu sedemikian rupa, jadi nggak yang menjuntai. Jadi nggak boleh dikerai gitu? Nggak boleh. Harus disanggul. Terus kalau pernah lihat mungkin ada yang sampai bedaan putih, bedaan putih kayak gitu, itu nggak wajib sebenarnya. Cuman kalau itu nanti namanya ke geisha nanti. Geisha iya, itu orang-orang yang pakai ya. Iya. Itu kalau ada filmnya itu di Netflix itu tentang
geisha apa ya, aku lupa, nanti lah ya tak kasih tahu, tim editing bisa dimunculin. Itu di Netflix, itu bagus. Itu menceritakan tentang geisha juga di Kyoto. Itu ketika aku lihat film itu ternyata mereka nggak jauh beda kayak kalau di sini tuh kita mungkin santri ya. Cuman kalau di sini itu kita santri yang di pesantren itu kan belajar agama. Iya. Kalau di sana mereka belajar untuk melestarikan budayanya mereka. Tarian-tarian Jepang, drama-drama Jepang, termasuk melayani tamu yang baik dan benar gitu. Itu dilestarikan. Nah, baru ketika itu mereka pakai itu. Khusus mereka. Dikhususkan. Dikhususkan. Orang awam seperti kita gitu belum boleh. Belum boleh, cuma mungkin ada kalau wisata yang khusus ya ke situ untuk mencoba mungkin ada. Di Jepang juga ada tari ya ternyata. Ada tarinya, aku lupa nama tariannya, cuman kayak tari kipas gitu. Itu pun bukan nggak bisa aku sebut tarian tradisional pure juga, karena itu lebih ke penampilan yang kayak apa ya? Penampilan ketika ada tamu kenegaraan, terus dijamu, penyambutan semacam itu. Terus ada budaya apa lagi Kak? Mungkin terkenal atau mencolok gitu? Kalau budaya yang visual, kimono, yukata itu mereka memang apa bahasanya, kalau dibanding kita kurang ya. Kita kan kaya akan budayanya banget ya. Kalau di sana itu justru malah budaya-budaya yang non visual. Seperti apa? Seperti misal ketepatan waktu, terus juga antri, culture kehidupannya mereka. Gitu. Justru itu yang lebih menonjol dan paling dilihat sama orang-orang. Yes, kayak gitu. Tapi selain pakaian adat, di Jepang itu paling terkenal sama makanannya, bener nggak? Yes, bener, makanan Jepang enak-enak ya, temenan, nikmat. Kakak paling suka tuh apa kira-kira? Kalau yang nggak biasa itu natto sama salmon mentah itu enak ya. Sashimi di Jepang enak, tapi aku belum pernah nyoba yang di Indonesia ya. Sushi pernah nyoba di Indonesia? Kalau sushi pernah. Kira-kira beda nggak rasanya sama yang di Jepang? Kalau yang di Jepang nggak beda ya kalau dari segi rasa, cuma dari segi varian itu di sini kayaknya unik sih. Iya, di sini ada mentainya. Iya, ada mentainya, gitu. Ada roll, chicken dan lain-lain. Di sana jarang sih. Nah, kebetulan di sini bakal ada makanan sushi dari Indonesia. Oke, makasih. Siap, oke. Sekalian sarapan ini. Iya, belum sarapan. Belum. Oke, boleh. Boleh. Apa ini? Sushi. Ada pelayannya juga. Mikasa. Iya. Mana erennya, Kak? Erennya sudah dipenggal. Kepalanya udah putus. Ya Allah, jokes anime sekali. Cara nyebut terima kasih bahasa Jepang gimana, Kak? Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Arigatou gozaimasu. Boleh? Silakan dicoba. Siap. Buat sarapan juga. Oke, ada apa aja ini, Kak? Ini ada matcha, terus ini aku kurang tahu namanya apa. Oke. Ya, variasi-variasi sushi yang kayak gini nih yang di Jepang itu nggak ada. Oh, nggak ada. Di Jepang rata-rata tuh gimana? Di Jepang itu rata-rata itu sushi yang sashimi yang pure mentah, daging nigiri. Nigiri itu yang ini kayak dibulet gitu. Yang buletin itu ya kayak gitu. Tapi yang kayak roll-roll kayak gini tuh juara. Philadelphia gitu. Yes, California roll kayak gitu. Itu hampir nggak ada. Oh, nggak ada? Nggak ada. Rata-rata cuma ikan, daging, nasi, fresh kayak gitu. Boleh, silakan dicoba. Siap. Oke. Nyobain juga. Tak ajarin di sini. Pegang sumpit. Boleh. Pegang sumpit itu, yang bener itu. Kamu biasanya gimana? Gini. Salah. Terus kalau gini, kalau ngambilnya? Gini. Yang gerak yang ini apa yang ini? Yang ini. Iya. Oke, sih bener. Bener. Jadi kalau kata orang Jepang waktu itu aslinya nggak ada yang spesifik ya cara penggunaan sumpit, asal bisa ya. Cuman kalau kata orang Jepang yang jempol itu diem, yang gerak itu yang tengah. Jadi ada caranya itu kalau yang jempol itu yang diem, yang gerak itu yang tengah top. Kayak gitu. Aku kira itu kayak yang megang bener pensil. Bagi orang Jepang. Megang pensil kayak gini. Iya. Salah.
Ada yang pakai telunjuk, ada yang tengah, tapi kata orang Jepang lebih ke yang tengah, Yang kata tengah. temanku yang Jepang. Seperti ini. Yang tengah. Yang gerak yang tengah. Jadi gitu guys caranya. Yang ini yang diem, jempolnya diem. Kayak gitu. Info nih, biar kalian kalau makan sushi nggak kayak gini. Aku punya teman makan sushi itu di amburadul semua, dimakan satu-satu. Itu jatuhnya makan Itu nasi. lucu. Boleh Kak dimakan. Oke. First impression Impression. buat sushi di Indonesia yang banyak banget variannya. Oke. Tadakimasu. Itadakimasu. No. Oishi. Enak guys. Oishikatta. Ini Orang Jepang approve. Bukan orang Jepang. yang ada kecapnya. Iya, ada soyunya. Kasih. Aku makan cok apa tadi? Gak apa-apa. Iya, silakan. Oke. Aku juga makan ya, Kak. Enak. Mantap. Approve. Mikasa, makasih, arigato. Arigato Mikasa. Mikasa habis ditinggal Eren jadi pelayan di sini. Betul, jadi antar sushi. Mantap. Side jobnya Saya Mikasa. jawabnya Mikasa. Nah kalau ini apa ini minumnya? Itu matcha, tapi kemasan Kak. Bukan yang kayak di TikTok yang Orien apa itu. Iya, buat kalian, matcha di Jepang yang asli itu rasa rumput guys. Nggak manis. Nggak ada manis-manisnya sama sekali. Matcha di sini manis, hindari gula. Kalau di kalau di Jepang itu literally rumput yang di Yes. Di Rasa blender. itu jus rumput ya lah. Walaupun aku belum pernah minum jus rumput, cuma you name it lah. Rasa pahit, tapi bukan pahit kopi. Pahitnya mirip pahit obat, tapi bisa diminum. Tapi ada pahit. enaknya, tapi pahit. Dan itu rasanya meninggal. Apa? Ninggal di mulut. Ninggal di mulut. Tapi kalau di sini macanya lebih ke manis ya, walaupun tetap ada taste pahitnya. Tergantung yang mahal apa yang murah ya kan. Gitu. Matcha di sini dominan gula sih Kak, makanya manis. Bener. Apa yang nggak ada gula di sini? Semuanya pakai gula. Semuanya pakai gula. Mungkin Kakak bisa cerita makanan lain yang ada di Jepang yang terkenal banget di Indonesia kayak takoyaki yang sekarang udah banyak banget di bazar. Oke, kalau takoyaki, kalau orang Jepang kesini mungkin rodok marah ya, ketik gomen. Oke, kalau takoyaki, orang Jepang kalau kesini mungkin rodok mangkel ya. Di Jepang itu karena dari takoyaki sendiri itu kan tako itu artinya gurita, ya. Iya. Yaki goreng, panggang. Gurita yang dipanggang, yang digoreng kayak gitu. Jadi yang otentik guys, takoyaki itu aslinya isinya gurita. Di sini ada apa aja? Ada mozzarella, ada sosis, ada apa aja lah, you name it kayak gitu. Itu mungkin ya itu akulturasi budaya yang baru ya. Akhirnya menjadikan sebuah budaya baru kayak gitu. Karena udah mungkin mengikuti lidah sama orang lokal yang sukanya sosis, keju. Bener. Gitu. Kalau di Jepang nggak ada sih, takoyaki isinya semua gurita, semua dari Hokkaido sampai Okinawa isinya sama semua kayak gitu. Terus yang terkenal di Jepang, kalau kalian ke Jepang kalian wajib nyobain, ini bukan promosi ya, tapi bener-bener enak. Iya. Famichiki. Apa itu Kak? Kalau di sini yang mungkin di kotanya ada Family Mart, Lawson, ada, yang boneless chicken kotak itu. Oh, kayak tempura-tempura gitu. Iya, boneless chicken kotak itu di sini sorry to say kurang enak. Lebih enak yang di Jepang. Mereka gorengnya ya opo carane. Kenapa tuh? Sumpah lebih enak yang di Jepang. Famichiki atau kalau yang di Lawsonnya Jepang itu L-chiki, kalau yang di Family Mart 7-Eleven-nya Jepang itu yang Nanachiki, sama aja, tapi tetap Famichiki juara. Kalian wajib nyoba kalau ke Jepang. Terus di sini juga yang paling terkenal itu ramen. Oh ya, ramen. Tapi di sana disclaimer ramennya babi. Babi. Oh. Di sana walaupun ramennya nggak ada babinya, nggak ada daging babinya, tapi kuah kaldunya itu dari babi. Pork, iya. Pork gitu. Tapi ada tetap ramen-ramen yang halal dan enak, guys. Ramen halal di kono tetap enak. Ramen juga kan sering banget nih muncul di film, anime, Naruto gitu.
Kakak suka nggak sih nonton kayak anime atau Wah. film gitu? Aku wibu guys. Sama, aku juga wibu. Aku wibu rada nolep mbiyen ya. Iya. Kita Cosplay sama. nggak Kak dulu? Aku sempet kalah taruh, bukan kalah taruhan ya, kalah tantangan. Jadi akhirnya aku harus cosplay jadi ini loh, siapa yang di Tokyo Revenger itu yang rambutnya panjang? Banji. Baji Iya, ya Banji. itu. Aku suka Pernah Banji. aku jadi cosplay jadi itu waktu aku sih gondrong awal-awal kuliah. Itu sih. Terus, tapi habis itu nggak pernah cosplay lagi. Ke event sering. Karena terkait anime ya, event di Jepangan gitu, aku pernah jadi buat yang tahu Japan Pop Culture UNESA itu tahun 2022 kemarin aku ketua pelaksananya, ketua panitianya. Ada yang datang mungkin di sini? Ya nggak ada ya. Kurang minat kayaknya. ya. Iya. Waktu itu ada Punipun. Apa itu Kak? Cosplayer yang terkenal di Jakarta, kita bawa ke sini. Rame. Kurang tahu sih. Kurang tahu ya. Oke, ayo kita ke event. Kalau film Kakak suka apa? Kalau film, oke. Film, semua film Makoto Shinkai sih. Filmnya Makoto Shinkai, Kimi no Na wa, Suzume. Yes, terus Tenkinoko. Ke belakang ada 5 cm per second sampai yang film awalnya itu yang tentang cinta beda langit dan bumi. Itu ada. Itu semua filmnya Makoto Shinkai bagus menurutku ya, subjektif bagus filmnya Makoto Shinkai, wajib sih. Aku sampai punya CD-nya Kimi no Na wa, nanti tak fotoin, tak kasih. Itu CD 4 CD Blu-ray, terus ada 1 CD behind the scene pembuatannya. Itu satu paket ya, naskahnya, poster, dan ada 1 buku khusus dari produsernya, beli di Jepang. Mantap. Tapi Kak, di sana tuh film sama anime di Jepang sendiri terkenal atau menurut Kakak kurang? Kalau terkenal banget sih enggak ya, karena pada akhirnya di Jepang sendiri itu anime itu di sini sama kayak sinetron gitu loh. Jam tayangnya itu mulai dari jam 6 sore waktu Jepang sampai sekitar jam 12 malam. Itu runtun, jadi hari ini gitu, misalnya hari Senin, jadwalnya ada anime apa aja, ya wis tes gitu. Langsung nyambung jam malam. Jadi yes, bahasa kita mungkin sinetron ya, bagi orang Jepang ya nonton-nonton aja. Dari yang tua sampai yang anak-anak itu mereka punya anime kesukaan masing-masing. Gitu. Jadi anime itu ditayangin di TV gitu? Di TV, kalau di Jepang itu di TV guys. Semuanya di TV? Semuanya di TV. Di TV, kalau TV-nya bisa record, biasanya di record. Oh bisa record? Bisa record juga. Kalau di sini kan nonton anime harus live streaming. Yes, live streaming dari Netflix, iya, dari PlayStation. PlayStation kayak gitu. Kalau di sana dari cukup TV. Di TV, cukup di TV. Tapi nggak ada subtitle. Iya, karena orang Jepang Kak. Tapi gitu pada ngerti? Kalau anime yang action banget, nggak. Kurang. Karena bahasanya udah bahasa di luar bahasa sehari-hari ya. Tapi kalau ada genre itu yang namanya slice of life, itu masih sehari-hari enak. Bisa. Oh, kalau action beda bahasanya? Bahasanya susah, kompleks bahasanya anime action itu. Oh, ternyata orang Jepang juga ada yang nggak paham sama yang bahasa kompleks gitu? Karena bahasanya jarang digunakan ya. Misal kayak di sini kita sering nggak sih pakai tiba-tiba di kelas gitu, iya. Yang mulia saya izin bertanya, kan enggak. Oh, jadi kayak lebih formal. Bahasanya formal gitu. Banget, bahasa kerajaan zaman dulu kayak gitu. Jadi yang udah jarang digunakan bahasanya mungkin bisa muncul, dan nggak sedikit orang Jepang yang mungkin masih bingung. Di anime-anime atau film gitu biasanya sering nggak sih muncul kayak tempat-tempat wisata atau tempat terkenal? Oke, tempat terkenal wisata. Iya, yang sering. Rekomendasi atau banget. Kakak pernah datengin? Jujur ya, pertama kali ke Jepang, anak-anak temen kan barengan banyak temen ya. Teman-temanku pada ke Asakusa, pada ke Kyoto, pada ke Tokyo Tower. Kamu tahu aku kemana? Aku napak tilas scene-scene yang ada di Kimi no Na wa. Jadi nyamperin gitu? Nyamperin, ada tangganya Kimi no Na wa, ke sana. Si Takikun itu di stasiun mana, ke sana. Terus waktu itu lagi boomingnya Suzume, ada yang stasiun yang lewat terowongan juga ke sana.
Jadi ke tempat-tempat yang muncul di anime gitu, itu wisataku di sana. Jadi cukup banyak wisata ya di sana. Ya, banyak segmentasi. Kalau mau yang mainstream ke Tokyo Tower, Skytree bisa. Yang nggak mainstream kayak napak tilas anime itu tadi, itu juga bisa banget. Bahkan ada situsnya mereka. Situs buat wisata-wisata gitu. Yes, banyak. Oh, aku kira kayak kalau mau visit ke Jepang harus cari satu-satu tempat yang harus didatengin Oh gitu. enggak, banyak kayak yang bikin itinerary gratis di Jepang itu banyak. Kayak gitu. Kapan-kapan main? Boleh. Boleh. Udah punya paspor? Kita berangkat besok. Belum punya sih. Mungkin gitu. 10 sampai 5 tahun ke depan jadi bisa tanya ke Amin. kakak gitu tempat rekomendasi. Amin. Tokyo, Kyoto. Boleh. Beda nggak sih Tokyo sama Kyoto? Beda, sejarahnya memang dulu ibu kota awalnya di Kyoto, terus pindah ke Tokyo. Tapi kalau wisata di Jepang, aku sendiri malah nggak pernah ke Kyoto. Jarang. Waktu 2023 aku di Jepang nggak ke Kyoto. Karena mainstream. Kenapa Aku malah waktu itu karena kerja ngambil cuti liburanku aku malah ke Hiroshima. Hiroshima. Mm-mm. Ada apa tuh kak? Ke Hiroshima waktu bulan November, jadi dari aku sendiri kayak bulan November kan hari pahlawan nih. Aku ke Hiroshima sebagai kayak karena hari pahlawan, napak tilasku di Hiroshima sebagai kayak oh ini loh jadi tonggak sejarah kemerdekaan Indonesia. Mereka kan dibom, tapi dari situ juga akhirnya tahu sejarah dari sudut pandangnya orang Jepang terkait bom itu. Di situ ada namanya itu ada satu gedung namanya itu Dom, nanti tak kasih tahu, bisa munculin ya. Dom itu terkenal banget, memang dijaga sama pemerintah Jepang sebagai bukti kalau ini loh kekuatannya bom atom itu kayak gini, jangan sampai ada bom atom lagi di dunia ini. Bahkan di situ di dalam museumnya ada api abadi, api yang nggak akan pernah padam sampai bom nuklir itu hilang sepenuhnya dari dunia. Oh, Di situ. berarti Hiroshima itu isinya sejarah-sejarah. Sejarah banget. Info-info Di sana penting wisata gitu ya? sejarah, khususnya tentang bom atom ya. Itu apa ya, rasanya itu kayak karena kemerdekaan Indonesia berasal dari situ, tapi ketika mungkin kita happy ya karena akhirnya merdeka. Tapi di satu sisi ketika kita lihat itu, ketika kita melihat sudut pandangnya mereka, itu jadi ternyuh gitu. Kapan-kapan ayo ke sana. Sama-sama. Jadi turis itu sering banget ke Hiroshima gitu ya buat info-info. Salah satu tujuan turis yang ingin historical travel, salah satu tujuannya ke Hiroshima. Karena banyak info. Karena banyak info terkait, yang khususnya bisa, bom atom ya, itu tadi. dibuat Ya. belajar. Benar sekali. Kayak gitu. Minum lagi ya? Boleh. Oke, setelah semua ini ada kayak games namanya blind question. Jadi kakak buat ambil pertanyaan terus dijawab. Oke, sepengetahuan kakaknya. Boleh. Blind question. Apakah aku menjawabnya harus dengan tutup mata? Oh enggak dong. Cuma dibaca aja. Oh, ada Akatsuki. Iya, Akatsuki. Kamu dari klan Akatsuki? Aku dari klan nggak tahu. Suka Naruto kak? Nggak begitu suka, tapi dulu nonton. Nah ini buat diambil. Yang ngambil aku apa kak? Boleh, aku boleh kakak sih. Ya, tapi yang baca kakak aja. Oh ya, oke. Cuma Kuning. nih, disobek. Oh, disobek. Iya kan kayak blind question gitu kak. Betul. Ini kayak salju. Wah. Susah ya. Kuning guys. Ini kak. Apa ini? Apa makanan Jepang yang terkenal di Indonesia? Makanan Tadi udah Jepang. dibahas nih. Udah. Kalau makanan Jepang yang terkenal memang ya sushi, ramen, mungkin sekarang ada udon. Tapi kalau merek makanan, aslinya Yoshinoya sih. Mungkin nggak sponsor ya. Yoshinoya itu di itu Jepang. dari Jepang? Di Jepang ada, di sini ada. Aku kira itu brand Indonesia. Ya, lebih enak yang di Jepang. Oh lebih enak, beda meskipun sama. Beda. Dari dagingnya beda. Terus mungkin sedikit trivia ya, sedikit fun fact ya. Kalau di Surabaya tahu Hanamasa, depannya Gubeng Lama. Kurang tahu sih kak. Nggak tahu, kalian bisa cek nanti Hanamasa, depannya Gubeng Lama. Itu kalau di sini kan tempat all you can eat. Kalau di Jepang itu toko daging. Nggak jual makanan sama sekali, malah Cuma jual daging. cuma jual daging. Iya di sini juga banyak sih all you can eat. All you can eat kayak gitu. Jadi apa makanan Jepang yang terkenal di Indonesia ya ramen, sushi, udon. Gitu. Kalau merek ya yang Yoshinoya itu tadi. Oke, sekarang yang kedua ya kak. Oke, boleh. Yang apa nih?
Warna ungu. Boleh. Kayak ini, kayak bunganya ini. Iya. Bonsai. Ini bagus nih. Ini ada bambu. Lucu. Berantakan. Nggak apa-apa. Apa ini? Oke, apa yang dirasakan saat pertama kali mencoba berbicara bahasa Jepang? Ngeluh, guys. Susah. Ngeluh susah. Gini, ini juga tidak hanya bahasa Jepang ya, tapi dari teman-temanku yang satu fakultas belajar bahasa banyak. Mereka ketika belajar itu bisa, bacanya bisa, terus mendengarkan itu bisa, tapi sekalinya ngomong ngeblank, belibet, bingung, di otak itu langsung gak sinkron. Karena susah, banyak yang harus dihafal. Iya, di satu sisi iya, tapi lebih ke mungkin bahasanya apa ya, nggak tahu kalau bahasa kesehatan, cuma kayak shock kita ya. Jadi kita tahu apa yang mau diobrolin, tapi bingung ngeluarinnya, iya. kayak gitu. Buat ngucapnya bingung tapi tahu. Tapi tahu. Kalau kasusku malah bukan bahasa Indonesia ke Jepang. Jepang ke Inggris. Di Hiroshima itu ada mahasiswa minta data penelitian. Ngomong pakai bahasa Inggris karena mungkin aku dikira turis. Aku paham, aku mau jawab bahasa Inggris nggak bisa. Karena susah. Bukan karena susah. Ngeblank bahasa Inggrisku. Bingung. Tiba-tiba akhirnya aku muncul di Jepang. Terus akhirnya pakai ngomong bahasa Jepang kayak gitu. Seperti itu, guys. Sip, mantap. Tapi untuk belajar hurufnya, katakana, kanji gitu susah nggak? Susah mudah relatif ya. Tapi kalau kanji 90% belajar bahasa baru itu pasti menghafal. Jadi harus kuat menghafalnya. Kalau sisa 10%-nya itu pemahaman terkait grammarnya itu bisalah belajar kayak gitu. Tapi sisanya kayak kosakata, apalagi yang hurufnya beda ya kayak Jepang, Cina, Rusia itu harus menghafal. Jadi mau nggak mau menghafal. Lebih kalau belajar bahasa Jepang tuh lebih ke belajar kosakata daripada huruf-huruf kanji-kanjinya. Langsung 3 in 1 sih itu sih. Langsung semuanya? Langsung 3 in 1. Pantesan ngeblank. Pantes ngeblank ya, benar. Ribet. 3 in 1 langsung banyak hal. Gitu. Seperti itu. Mantap. Kalau perbedaan katakana sama kanji, yang lebih susah mana? Oke, katakana, kanji, nanti mungkin kita bisa bikin sesi belajar bareng kalau mau. Kalau hiragana itu yang pasti huruf asli bahasa Jepang untuk kita membantu membaca kanji nanti ke depannya. Itu huruf paling dasar. Kalau katakana itu huruf yang digunakan untuk bahasa-bahasa bahasa serapan dari bahasa Inggris, bahasa Jerman dan lain sebagainya. Kalau kanji itu pure yang tulisan-tulisan kayak gini-gini itu, tulisan-tulisan kayak gitu. Nah, itu yang kanji, guys. Itu nanti membantu kita banget dalam belajar bahasa Jepang gitu. Gitu ya Kak ternyata. Makasih banyak. Siap, sama-sama. Aku jadi kayak lumayan tahu banyak tentang Jepang, makanan, bahasa sama budaya-budayanya. Oke. Kapan-kapan kita ke Jepang? Boleh. Jadi segitu dulu podcast dari kita berdua yang udah ceritain banyak Jepang, budaya, baju adat, makanan, dan bahasanya. Terima kasih. Bye-bye.